sekali gitu, karena aku dari dulu memang benar-benar memperjuangkan kemandirian rumah tangga gitu. Aku udah mengorbankan dari hasil jerih payah aku, tapi nggak nyangka banget setelah aku perempuan loh, aku kerja keras, aku mau bantu suami, tapi sekarang jujur aja pas cerai kemarin aku nggak nuntut sama sekali, walaupun aku nggak ditinggalin apapun, tempat tinggal nggak sama sekali, mobil enggak gitu. Saya ikhlas dengan perceraian kemarin, walaupun jujur saya kemarin yang menggugat loh. Berarti ada alasan kuat kenapa saya menggugat, tapi saya ikhlas, saya nggak nuntut apapun. Dan tiba-tiba saya nggak nyangka, saya nggak minta nuntut apapun, saya nggak ditinggalin apapun, sekarang malah mantan suami saya nuntut apa yang sudah saya dapatkan, apa yang sudah saya sudah minta dibagi capai, gitu. sudah minta dibagi. Itu jujur aja ini sangat-sangat menyakitkan sebenarnya. Ya kecewa, tapi ini bukan hal yang baru buat aku. Sering banget dia melakukan kayak gini. Dia sebenarnya tahu gitu kan, harusnya dia sebagai penggugat, dia standby dong, ya kan. Jam pengadilan agama di sini kan buka dari jam 9 pagi. Jam berapapun antriannya, kita nggak tahu bisa cepat bisa lambat gitu kan. Sebenarnya seharusnya dia lebih sesuai dia penggugat, dia harusnya on time dong gitu. Lebih serius gitu. Lebih serius untuk menghadapi perkara ini yang memang dia ajukan gitu. Tentu saja ini benar-benar menyita nggak cuma waktu tapi pikiran juga. Terus banyak hal yang memang aku pertanggungjawabkan di sini. Salah satunya adalah perasaan kedua orang tua saya dan keluarga besar saya yang memang selama ini mereka tahulah apa yang sudah saya lakukan, kerja keras seperti apa yang sudah saya bangun sehingga saya bisa berdiri kuat, mandiri di kaki saya sendiri gitu. Jadi saya benar-benar menjaga tanggung jawab saya, nggak cuma sekedar dari harta yang dia tuntut, tapi bagaimana saya bisa menjaga perasaan keluarga besar saya, orang tua saya khususnya, yang ngelihat saya mungkin bisa dibilang aku tinggal serumah sama orang tua saya, tapi kita jarang banget bisa kumpul bareng gitu karena kesibukan aku. Karena apa yang sudah aku lakukan, jadi itu nggak sekedar materi yang aku pertanggungjawabkan. Sebelum saya menikah, saya memang sudah menjadi penyanyi dangdut keliling. Alhamdulillah kan saya bisa menyelesaikan sekolah saya sendiri, bahkan membantu keuangan keluarga gitu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk menikah dengan ex suami saya, dengan catatan saya di Jakarta biar ada yang jaga. Begitupun saya setelah menikah, saya berkarir sendiri ke Jakarta. Pada saat itu saya masuk salah satu duo, dan itu saya benar-benar sendiri fight ke Jakarta. Suami saya tinggal di Bandung. Karena kenapa? Satu, dia belum expert, belum ada kerjaan di Jakarta gitu loh. Dan dia juga dari manajemen yang lama itu tidak mau gitu bahwa Janet itu tahu gitu Janet udah punya suami gitu. Dan yang dia menghargai itu, akhirnya dia di Bandung, saya di Jakarta. Saya berkarir di Jakarta dari mulai saya masuk duo, terus saya gagal di duo itu, saya balik lagi ke Bandung, saya cari lagu, itu saya benar-benar ngemodal sendiri. Saya cari lagu, saya nyanyi keliling pulau segala macam untuk membeli lagu itu. Tapi akhirnya saya ke Jakarta untuk berpikir, saya harus cari produser biar saya nggak ngeluarin uang nih. Akhirnya saya ke Jakarta lagi cari uang, dan lagu Di Reject ini yang saya bawa dari Bandung, saya benar-benar tawar-tawarin ke label-label. Akhirnya ada salah satu label yang itu pun baru dibentuk ketika saya menjadi talentnya dia baru bikin label dan dia mau untuk memproduksi saya itu waktu ketika lagu Di Reject. Ketika saya keluar dari manajemen, kemudian saya mengambil ex suami saya untuk menjadi manajer, untuk meneruskan perjuangan saya setelah saya membangun image, membangun kerjaan saya di entertainer. Saya nggak mau perjuangan saya sampai di situ aja ketika saya bermasalah dengan label. Akhirnya saya fight lagi, saya ke Bandung, saya ambil mantan suami saya untuk jadi manajer. Di situ posisinya. Jadi benar-benar saya mengambil mantan suami saya itu ketika saya sudah ada di titik puncak Jenita Janet dengan lagu Di Reject-nya. Itu belum ada penghasilan, belum ada pekerjaan. Apakah tidak indah ketika saya mempunyai pekerjaan dan ini penghasilannya lumayan, terus saya kasih kesempatan kepada mantan suami saya untuk mendapatkan penghasilan ini.
saya ngasih ide, gimana kalau kamu jadi manajer saya aja. Ini kan uangnya daripada aku kasih ke orang lain, saya bayarin ke orang lain, kan mendingan kamu dapat uang ini. Itu. Makanya kita bersepakat untuk dia mendapatkan 20% dari hasil off air saya, kerjaan on air saya. Dia dapat 20% dari kerjaan saya. Angkat dia jadi seorang manajer karena saya tahu saya punya tanggung jawab sebagai seorang istri. Saya nggak mau dibilang istri yang menelantarkan suaminya, yang tidak memenuhi tanggung jawab seorang suami lahir ataupun batinnya. Makanya saya ngambil dia sebagai manajer saya. Salah satunya itu alasannya saya ingin bersama-sama dan saya ingin melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang istri. Yang kedua, saya tahu mantan suami saya pada saat itu belum ada penghasilan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.